Shalom sahabat terkasih, guru-guru sekolah sahabat yang saya cintai. Kembali pada saat ini kita boleh bertemu bersama-sama untuk membagikan rangkuman pelajaran sekolah sahabat yang ke-13 dari judul Kitab Matius. Sahabat ini kita akan mempelajari mengenai Yesus disalibkan dan bangkit. Jikalau saya bertanya kepada saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi, manakah yang lebih penting? Kisah mengenai kelahiran Yesus, kehidupan, penyaliban dan kematiannya, atau kebangkitannya? Mana yang lebih penting? Atau apakah lebih penting ketika masa perjanjian lama, di mana korban-korban dilakukan, korban bakaran, korban sembelihan, yang melambangkan kepada Yesus? Mana yang lebih penting? Sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali kami boleh membagikan dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Memberikan satu pengarahan yang pasti, bahwa hanya kepada Yesus sajalah kami boleh mendapatkan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita dimulaikan dalam Matius 27 ayat 11 sampai 26. Matius 27 ayat 11 sampai 26 adalah satu kisah di mana Pilatus memberikan pilihan kepada orang-orang Yahudi, manakah yang mereka ingin selamatkan? Yesus Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Ketika saya mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, sungguh menarik. Yesus Barabas memiliki arti nama Allah menyelamatkan anak Bapa. Tetapi kita membaca tulisan-tulisan dan membaca dalam Alkitab, dituliskan dengan jelas bahwa Yesus Barabas adalah seorang penjahat. Yesus Barabas adalah seorang provokator yang sedang mengumpulkan satu massa untuk memberontak melawan kerajaan Roma. Tetapi heran, bangsa Yahudi lebih memilih untuk membebaskan Yesus Barabas. Dan Pilatus bertanya dalam ayat itu, kalau begitu apa yang harus saya lakukan dengan Yesus Kristus dari Nazaret? Serentak orang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Pelajaran penting yang bisa ditekankan oleh guru-guru sekolah sahabat pada sahabat ini adalah pentingnya kuasa memilih. Hati-hati dengan kuasa memilih yang ada pada kita. Bangsa Yahudi, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus telah memilih supaya Yesus Kristus disalibkan. Mereka lebih memilih supaya Yesus Barabas yang adalah penjahat, yang adalah pembuat dosa, untuk diselamatkan, untuk dibebaskan dari hukumannya. Pertanyaannya, kenapa orang lebih memilih atau lebih suka melakukan kejahatan ketimbang melakukan hal-hal yang benar? Saya mencatat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yohanes 3 ayat 19 mengatakan dengan jelas bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia ini, tapi herannya manusia lebih senang untuk memilih kejahatan, memilih kegelapan. Apa penyebabnya? Ayat itu menyebutkan bahwa orang-orang lebih senang untuk berbuat jahat. Orang-orang lebih senang untuk melakukan kejahatan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya dengan memilih Yesus Kristus, hanya dengan tinggal di dalam Kristus, maka kita dapat melihat terang. Matius 27 ayat 11 sampai 26 menceritakan mereka memilih Yesus Barabas. Mereka memilih penjahat, mereka memilih
orang yang melakukan dosa. Yang perlu kita tekankan, mulai dari sekarang, pilihlah Yesus Kristus. Pilihlah terang itu dan percayalah, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka terang itu akan bercahaya di dalam diri kita. Setiap orang akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Selanjutnya, yang dapat kita tekankan di dalam kelompok diskusi sekolah sahabat kita adalah Matius 27 ayat 45 dan 46. Matius 27 ayat 45 dan 46 mengatakan demikian. Yesus berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa seruan daripada Yesus ini adalah seruan karena ia merasa dosa yang ia tanggung besar sekali. Saat ia menyebutkan kata-kata itu, kegelapan merudungi salib itu. Kegelapan itu melambangkan bagaimana hukuman ilahi yang harus ditanggung oleh Yesus untuk memberikan keselamatan bagi umat-umat manusia. Dan itulah yang Yesus pilih. Ia mau untuk memberikan keselamatan bagi umat-umat manusia. Ia mau mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Saya mengambil di dalam Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4 menuliskan sebagai berikut. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tentu saja Bapak Ibu, korban-korban bakaran, korban sembelihan yang sudah dilakukan di masa perjanjian lama tidak dapat menyelamatkan kita. Karena korban-korban itu melambangkan ataupun merujuk kepada Yesus Kristus. Sekarang korban yang asli itu, Yesus itu telah tersalib di kayu salib. Itulah pemberian yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan korban, apakah yang terbaik dalam kehidupan Yesus adalah ketika dia lahir? Atau ketika dia hidup? Atau ketika dia di kayu salib? Atau ketika dia bangkit? Sekolah sahabat kita mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 6 menyebutkan, setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid dan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Pertanyaan saya, mengapa Yesus menampakkan dirinya? Karena Yesus ingin memberikan penekanan bahwa apa yang ia katakan, apa yang nabi-nabi perjanjian lama katakan tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya telah digenapi di dalam kebangkitannya. Dan bahwa janji-janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita, kembali menjemput kita. Bukanlah isapan jempol. Ia bangkit, ia menampakkan diri kepada 500 orang dan ia memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah yang harus kita tekankan juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat terakhir ini. Bahwa Yesus bangkit. Yesus adalah Allah, sehingga korban-korban bakaran, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya tidak menjadi sia-sia. Karena dia bangkit untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada mereka yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya baru menyadari ketika belajar sekolah sahabat ini, yaitu dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kebanyakan kita hanya menghafal Matius 28 ayat 19-nya atau ayat 18-nya, di mana Yesus memberikan perintah
untuk kita boleh pergi menjadikan semua bangsa murid dan baptiskanlah dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Tapi kita lupa ayat di atasnya. Ayat di atasnya menarik. Menarik sekali. Diceritakan di situ ada murid-murid, tetapi ketika murid itu menyembah kepada Yesus, ada juga orang yang ragu-ragu, ada juga orang yang takut. Lalu Yesus datang kepada mereka yang ragu dan takut itu. Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan kekuatan di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit, masih ada juga orang yang ragu saat itu. Ketika mereka sudah melihat Yesus, mereka masih ragu, ini benar nggak Tuhan Yesus? Apakah ini yang saya tunggu-tunggu? Apakah ini yang bangkit dari kubur? Bayangkan, orang yang hidup sejaman pun masih ragu. Tapi Yesus mau katakan, "Kepadaku telah diberikan kekuatan. Percayalah, kabarkan Injil keselamatan ini." Saudaraku yang kasih, saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat menarik. Dia mengatakan demikian dalam pelajaran sekolah sahabat, jikalau kita baca baik-baik. Kebangkitan Yesus bisa dipercayai oleh orang-orang di zaman itu sebagai isapan jempol. Tetapi bagi kita, kita harus mempercayai kebangkitan Yesus itu dengan iman dan secara harfiah. Itu bukan cerita rekayasa, bukan metafora, tapi itu adalah nyata, real. Itulah sebabnya Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, sahabat 13, disalibkan dan bangkit. Hati-hati dengan kuasa memilih kita. Pilihlah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada Anda dan saya. Dan jangan hanya berhenti di situ. Kita harus mengabarkan kabar keselamatan ini. Yesus sendiri 500 lebih dia menampakkan diri. Kenapa? Karena dia mau berikan kekuatan kepada orang-orang. Saya sudah bangkit, kekuatan ada sama saya. Pergi, kabarkan kabar ini dan percayalah, Yesus memberikan kekuatannya bagi kita sampai pada akhir zaman. Kita harus kabarkan pekabaran ini kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami belajar bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi orang-orang yang hidup di zaman-Mu dan sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Karena kebangkitan Yesuslah memberikan kekuatan kepada kami bahwa janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama melalui korban-korban sembelihan, korban bakaran, melalui kelahiran Yesus Kristus, kehidupan-Mu, kematian di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan telah berjanji bahwa ketika Yesus terangkat di surga, menyediakan tempat bagi kami, berjanji untuk kembali untuk menjemput umat-umat tebusan. Biarlah janji itu adalah nyata dan pasti, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau rekaman rangkuman sekolah sahabat ini boleh menjadi berkat bagi Anda, janganlah biarkan ini berkat hanya untuk diri kita sendiri, tapi marilah bagikan kepada semua orang sehingga dapat mengenal Tuhan Yesus yang telah bangkit memberikan kekuatan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua.